Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enurmianti, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang baik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian hukum Islam. Langsung saja, cepat. Baik, langsung saja kepada materi mengenai kriteria masalah yang baik. Sebelum kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai definisi masalah penelitian terlebih dahulu. Masalah penelitian adalah masalah yang memandu kita untuk melakukan penelitian. Dan sebenarnya masalah yang baik itu tidak jauh-jauh. Masalah yang baik itu adalah masalah yang di dalamnya terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan permasalahannya. Di sini saya akan membawakan satu contoh, yang mana contoh tersebut memunculkan 3 unsur. Yang pertama topik, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga tujuan. Langsung saja kepada contoh. Maria memulai proyek penelitiannya untuk program pasca sarjana jika dia ingin meneliti tentang memuncaknya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Dari mana dia mulai? Nah, dia mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian menuliskan jawaban singkatnya. Kemudian dia mulai memikirkan tentang yang pertama, yaitu topik. Maria berusaha untuk mempelajari kepemilikan senjata oleh siswa di sekolah-sekolah. Yang kedua, mengenai masalah penelitian. Meningkatnya kekerasan di sekolah karena sebagian siswa yang memiliki senjata. Lalu tujuannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana siswa membawa senjata di sekolah tinggi. Pertanyaan penelitian mempersempit tujuan ke pertanyaan spesifik bahwa peneliti ingin membahas dalam penelitian ini. Maria mungkin bertanya, apakah teman mempengaruhi siswa untuk membawa senjata? Hanya karena ada sebuah masalah, penulis jelas dapat mengidentifikasi masalah, tapi tidak berarti bahwa peneliti dapat atau harus menyelidiki hal ini karena memiliki masalah penelitian. Jika kita memiliki akses ke peserta dan lokasi penelitian serta waktu, sumber daya, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempelajari masalah ini, kita harus meneliti masalah jika studi ini berpotensi memberikan kontribusi untuk pengetahuan pendidikan atau menambah efektivitas praktik. Untuk melakukan penelitian, peneliti perlu mendapatkan izin dan melibatkan orang-orang di lokasi penelitian. Nah, itu cukup panjang gitu ya. Perlu kita garis bawahi, tadi saya sebutkan mengenai waktu, sumber daya, dan keterampilan. Itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Rumusan masalah dalam sebuah proposal penelitian adalah hal yang paling mendasar. Rumusan masalah akan menjadi penentu bahasan apa yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah jelas kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian, termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh karena itu, ia menjadi titik sentral. Disinilah fokus utama yang akan menentukan arah penelitian. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang perumusan masalah tersebut. Yang pertama ada Paryatawestra. Ia berpendapat, suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Yang kedua ada Sutrisno Hadi. Ia berpendapat, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Jadi, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data-data. Bentuk-bentuk rumusan masalah dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi, dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini, penelitian tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif.
Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atas lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, rumusan masalah asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada beberapa strategi untuk membuat pernyataan dari sebuah masalah. Ada 3 kriteria dari masalah-masalah dan pernyataan-pernyataan masalah yang baik, yaitu yang pertama, pernyataan masalah dinyatakan dengan jelas, tidak mendua, khusus, dan dalam bentuk pertanyaan langsung yang menggambarkan bentuk masalah yang dihadapi. Daripada mengemukakan sebuah pernyataan, lebih baik langsung saja kepada pertanyaan. Kriteria yang kedua, umumnya masalah menyatakan hubungan antara dua atau lebih berubah. Pertanyaan yang dapat dikemukakan misalnya, apakah A berhubungan dengan B, atau apa bentuk hubungannya, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga, pernyataan masalah harus dirumuskan agar cukup memberikan kemungkinan berimplikasi dapat dilakukannya pemeriksaan. Atau yang ketiga, pernyataan masalah harus dirumuskan agar cukup memberikan kemungkinan berimplikasi dapat dilakukannya pemeriksaan atau pengujian empiris. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria masalah yang baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.